Iya, tulang Bapak belakang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nama Pak Du. Teman-teman masih semangat nggak? Semangat dong. Oke, bismillah. Kemarin kita sudah belajar sujok ya. Sujok itu ya mungkin kita murojaah lagi. Sujok itu artinya tangan, jok kaki. Bukan begitu, Ayahanda? Ayah? Iya, insyaallah. Ini ayah nggak nganggap sama anak. Jadi ya teman-teman, sujok terapi warna ya. Kemarin kita belajar sudah meridian Baeksu ya, yang akan kita pelajari hari ini untuk totok tulang belakang. Kemarin juga kita sudah belajar mesmerism. Mesmerism itu ya sejarahnya, karena saya juga penggiat kejiwaan. Dan qadarullah alhamdulillah ala kulli hal, terapi yang banyak saya hampir dari 100% pasien itu 70%-nya hampir permasalahannya jiwa. 70%-nya permasalahannya hampir jiwa. Misalnya contoh, saya dipanggil misalnya ke mana gitu, Sipu nih ada pasien terapi stroke. Oh ya, oke, saya datang. Pas saya datang, masalahnya ternyata harus diruqyah, gitu ya. Ternyata masalahnya depresi, gitu. Nah itu mesmerism. Mesmerism itu teman-teman, jadi kalau kemarin mungkin diceritakan sama dokter Kang Rido itu ya, mesmerism itu awal muasalnya pendeta. Ya, jadi ini ya, jadi buat teman-teman yang agak syariah dikit begitu ya, jangan banyak-banyak syariahnya begitu. Kalau syariahnya banyak-banyak, yang agak syariah dikit, kalau misalnya belajar mesmerism, jadi takutnya nanti antipati. Mesmer itu nama pendeta, namanya dia Santo Mesmer. Jadi zaman dulu itu ketika orang berobat ke gereja di Roma, ketika ada yang datang begitu, nah dulu Santo itu kan pegang tongkat ya, pendeta kan pegang tongkat begitu. Nah pegang tongkatnya, habis itu nanti di mesmer, sembuh. Kalau penyakitnya berat dimasukin ke dalam bathtub, kolam, sembuh. Hanya pakai sugesti dan energi. Perkembangan selanjutnya, akhirnya sugesti ini dipelajari oleh orang-orang kejiwaan. Akhirnya timbullah yang namanya hipnosis, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu. Kemarin belajar mesmerism berarti belajar tentang energi, karena energi dasar. Barakallahu fiik. Ya, hari ini kita untuk membuka totok tulang belakang itu kita akan bukanya dari situ. Karena agak tergelitik hati saya. Ya, kita akan bahas mengenai pengalaman kerja aja. Jadi kita akan bahasnya pengalaman kerja dulu, baru nanti prakteknya belakangan. Pengalaman kerja saya, bismillahirrahmanirrahim, dari diagnosa. Oke teman-teman, harus teman-teman ketahui, silakan catat. Ya, silakan catat. Karena ilmu itu kata Rasulullah seperti kuda. Ilmu tuh kayak kuda. Kalau nggak ditambat dia kabur. Ya, menambat ilmu itu dengan mencatat teman-teman. Ya, Bismillah. Nah, makanya bagus nih Kang Danang nggak pakai proyektor. Kalau pakai proyektor kagak nyatet, ngantuk juga dengerinnya. Oke, kita belajar terapi. Terapi itu teman-teman nggak bisa dipisahkan dari tiga hal. Tidak bisa dipisahkan dari tiga hal. Yang pertama, terapi itu namanya fu. Jadi kalau orang manggil fu ke gue, fu kayak lo pengen diterapi sama gue. Ya, jadi fu itu artinya diterapi. Jadi kalau manggil fu ya elah kayak orang manja. Lo pengen diterapi sama gue, emang berat urusannya. Ya, kalau sifu itu berarti kan kuat diterapi. Itu artinya kuat. Fu kuat diterapi, gitu ya. Oke, bismillah. Jadi kita harus pahami dulu nih. Jadi itu bahasa Cina. Jadi fu itu ada tiga teman-teman, nggak boleh lepas.
nggak boleh lepas. Pertama, terapi itu senfu. Tulisannya SHENFU. SHENFU. Senfu. Senfu itu terapi jiwa. Nah, ini nanti makanya sebelum praktek ke situ nanti nih. Nanti kita bikin, maksudnya kemana sih Bu? Nanti berdasarkan pengalaman ditotok tulang belakang, hafalnya dulu gitu ya. Senfu terapi jiwa. Kemudian yang kedua, Weifu. W-E-I-F-U. Weifu. Weifu, Wei itu artinya badan, lambung, perut. Fu terapi, artinya menterapi badan, menterapi fisik. Fisik. Jadi terapi fisik. Apa tuh terapi fisik ya? Kayak bekam, akupuntur, pijit gitu ya. Kemudian yang ketiga, Nei, N-E-I, Neifu. Apa tuh Nei? Nei itu internal, terapi internal. Apa terapi internal? Nah, minum air, minum herbal, minum madu, habatus sauda, kunyit, gitu ya. Nah, terapi herbal. 3 ini nggak boleh dilepas kalau sebagai seorang terapis. Nah, kalau teman-teman masih belum menguasai 3 hal ini, teman-teman belum bisa dikatakan terapis, masih tukang obat. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak nih? Teman-teman masih jadi tukang obat. Wah, saya bisanya bekam, bisa herbal nggak loh? Nggak bisa. Bisa kejiwaan orang nggak? Rukyah orang bisa nggak? Belum bisa. Nah, belum. Masih tukang ngobatin orang. Belum terapis, belum. Terapis itu 3 hal harus punya. Datang ke orang, wah bapak ini masalahnya bukan di fisik, bapak ini masalahnya jiwanya masalah. Gitu ya? Gitu. Dari mana hal itu bisa didapatkan? Nah, inilah pengalaman pengobatan kita yang akan kita share. Ini nyambungnya apa sih totok tulang belakang sama ini? Karena kita akan mengolah titik-titik jiwa nih. Ya, oke. Ada senfu, ada weifu, ada neifu. Nipu. Nah, ini kata Shinse Alina, saya ingat banget tahun 2000. Shinse Alina ngomong nih, Shinse Alina nih, mohon maaf nih, masih ada air yang hijau-hijau. Maaf ya, maaf. Shinse Alina ngomong begini. Apabila seorang terapis menjual obat dari produk pabrikan, kata Shinse Alina nih, bukan gue yang ngomong. Iya, Shinse Alina. Ibu mau ulangin doang. Shinse Alina ngomong begitu, sampai pada debat tuh terapis tahun 2000-an. Masih ada di Facebook tulisan itu. Apabila seorang terapis menjual produk herbal cuma dari pabrikan, dia belum dikatakan herbalis. Dia marketing. Shinse Alina bener-bener itu. Sampai pada debat orang-orang, yang dari HPAI, yang dari ini, dari itu. Lah Shinse Alina kan memang pinter ya. Nah, Shinse itu kan tukang obat, apoteker. Shinse tuh, Shinse. Shin itu obat, kuat di obat. Obat kuat berarti ya? Iya, kuat di ilmu pengobatan. Termasuk bikin obat kuat. Shinse Alina, tahu Shinse Alina nggak dikasih? Nanti kita bareng-bareng main-main. Suhu manuk saya. Cantik orangnya emang. Nah, Shinse Alina begitu ngomongnya. Nah, saya bisa memaklumi dia ngomong begitu. Ya, oke. Nah, gini. Nah, ini masalah. Kita akan kaitkan semua nih. Bismillah. Dari mana? Bagaimana caranya saya mengetahui orang ini masalahnya di kejiwaan atau fisik atau internalnya, gitu ya? Kalau udah fisik pasti internal main. Kalau udah fisik pasti internal harus main. Misalnya kita akupuntur, pasti kita harus kasih hebalnya. Paham ya Pak ya? Tapi kalau kejiwaan ini harus kita obati dengan cara kejiwaan. Ya, kalau saya bisa konseling,
Konseling itu ngajak curhat, ngobrol. Bisa juga hipnoterapi kayak kemarin teman-teman pelajari tuh dasarnya. Ya. Bisa juga dengan ruqyah. Oke, hari ini kita karena berhubungan dengan air, barakallahu fiik. Tadi dicobain pakai Aetera ya. Airnya digituin ya. Iya kan? Oh, belum ya? Oke. Jadi kalau saya pertama, kalau misalnya saya dulu diajarin sama ustadz saya, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Kalau teman-teman ini, saya belajar tahun 2009 itu di Cempaka Putih di belakang Rumah Sakit Islam. Nama ustadznya Ustadz Ajib Susianto, rahimahullah almarhum. Beliau botak, tetapi Ustadz Ajib Susianto itu hanya satu-satunya pembekam yang diundang ke Turki, itu Ustadz Ajib Susianto. Lah, bukan Ustadz Fatahillah, bukan Ustadz Jaidul Akbar, bukan Ustadz Katur, maaf nih PBI. Ya, yang diundang itu Ustadz Ajib Susianto yang diakui oleh internasional, tapi nggak pernah diakui oleh Indonesia. Ya, Ustadz Ajib Susianto itu di bukunya ODT, Oksidan Dermal Terapi, Ustadz Ajib Susianto itu selalu kita harus spot. Nah, nanti teman-teman silakan beli bukunya tuh, murah. 90.000 kalau nggak salah yang asli ya, bukunya tebel, ODT namanya, Oksidan Dermal Terapi. Nah, kita akan belajar spot ya. Nah, sekarang kita bikin air ruqyah. Bikin air ruqyah, siap? Jadi pertama datang kita diagnosa dulu. Nah, ini kita udah jadi dukun nih, jadi ustadz. Iya, jadi ustadz. Kalau ustadz zaman dulu kan kalau datang ya minta air, bener nggak? Wah, sekarang benar, itu ajaran yang benar. Ajaran yang benar. Rasulullah ketika datang orang, itu apa yang Rasulullah lakukan? Kasih air, Pak. Ya. Begitu, jangan malu. Nah, karena kita ada apa, Pak? Di sini kita, Pak. Ada jantung. Jantung itu apa, Pak? Unsurnya, Pak? Api. Makanya nanti kita ngomongin yin-yang nih. Tadi kan ngomong masalah asam basa, bener ya? Asam basa, yin basa, yang asam, yin dingin, yang panas. Tubuh kita panas karena ada api jantung. Lambung kita punya getah lambung, gitu. Udah otomatis asam, kan gitu ya? Makanya obatnya air, bahasnya air. Oke, ini air, bismillah. Kemarin kan udah belajar mesmerism ya? Masya Allah, udah belajar mesmerism. Daripada pakai Aetera, kita percaya sama energi kita, ki di dalam tubuh kita. Makanya kita sebut Reiki. Ya, makanya ini barakallahu fik, jadwal rundownnya itu berurutan. Ya, jadwal rundownnya itu berurutan. Barakallah. Kita akan belajar air ruqyah. Bismillah. Ya, kita akan belajar air ruqyah. Teman-teman, gelasnya airnya dibuka semua. Kalau mau pakai apa namanya? Gelas silakan pakai gelas. Ya, jadi kan kalau ustadz biasanya begitu, nanti dipandu sama Bang Pri. Ya, Mas Pri ya, sebagai murotalnya. Oke. Nggak apa-apa. Murotal. Jadi teman-teman nanti ngikutin bacaannya sesuai bacaan yang dikumandangkan oleh Ustadz Pri. Ya, jadi gitu ya. Oke. Teman-teman, sekarang air sudah dibuka? Ya. Oke, bismillah. Nanti kita pandu sama Ustadz Pri untuk murotalnya. Yang teman-teman harus lakukan, teman-teman sudah percaya punya energi? Oke. Sebelumnya energi itu ada sifatnya dua. Energi negatif dan energi positif. Ya. Coba, masih ingat nggak cara membersihkan energi? Oh, yin and yang. Yin and yang. Ini posisinya begini ya. Ya, ini posisinya begini, yin and yang.
yang berada yang itu di kanan. Ya. Oke, sekarang semuanya sila. Semuanya sila ya. Oke, semuanya sila. Lakukan yin and yang semua. Mau bersihkan dulu energinya. Karena saya tidak ingin apa yang dimasukkan oleh teman-teman itu adalah energi yang sifatnya negatif. Oke. Semua lakukan yin and yang-nya. Bismillah. Bismillah dulu. Tarik nafas dalam. Ya, rasakan energinya di di antara kedua tangan itu berputar. Diolah beberapa kali, silakan. Tarik. Oke, tarik. Lepaskan. Sudah? Silakan buka matanya. Oke, sudah? Sudah, Pak? Oke. Kita yakini betul apa yang akan teman-teman buat energinya masuk. Karena berdasarkan Profesor Dr. Miyamoto, air itu dapat kita ajak bicara. Air. Kita yakini nggak usah pakai alat. Karena sudah diteliti, Pak. Sudah diteliti. Ditelitinya gimana? Kalau diajak ngomong itu molekul air langsung padat. Ya. Kita percaya metode tradisional kan? Percaya metode tradisional. Nah, saya anggap aja teman-teman ke metode klasik apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu. Caranya buka. Ya, buka. Bismillah. Teman-teman, ketika ya, kalau saya biasanya begini. Kalau saya biasanya lakukan dengan cara biasanya ya. Kalau ustadz itu supaya tidak kelihatan kayak dukun banget gitu, biasanya dia begini nih. Paham? Dimasukkan energinya sambil dibacakan. Dekatkan dengan bibir gelas. Paham ya, Pak ya? Lakukan. Oke, sambil bacakan murotal. Apa yang dibacakan? Al-Fatihah. Setiap akhir surat tiup. Oke. Kemudian ayat kursi, akhir ayat tiup. Kemudian Al-Ikhlas, akhir ayat tiup. Al-Falaq, akhir surat tiup. Anas, akhir surat tiup. Bisa dipahami, Pak? Oke. Kita coba ya. Oke, bismillah. Saya ikutan soalnya karena saya dikasih ini. Ya. Ayo semuanya di depan. Nggak harus ditutup, nggak apa-apa. Ya, yang penting pas di bibir. Pas di bibir. Pas di bibir ya. Ya. Semuanya kita bikin ruqyah ini. Kata si Putom, inilah alat, nggak harus beli alat. Iya. Nah, ngapain beli alat? Pakai jigong sembuh kan? Jadi terapis kan kalau masih pijit-pijit nggak terapis kan, tapi nah kan ini kan dengan cepat dapat pakai jigong sembuh. Saya pilih yang pakai jigong Ya, aja. semuanya. Jangan ini, yang bener dimasukin ke sini. Ya, di sini. Ya, gini. Itu lebih bagus. Itu saya 7 tahun juga belajar itu. Yang bagus begini. Beliau tadi ditutup, itu ya juga sama. Yang penting pas di depan bibir. Ya, sampai ke bau nih jigongnya kita bau. Yuk, kita mulai. Tangan kanan ya, semuanya tangan kanan pegangnya, jangan tangan kiri. Tangan kanan. Belajar. Boleh rasakan energinya. Ya, pokoknya ini sebagai pengobatan. Tadi beliau nggak gitu ya. Yuk, kita bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bareng. Lahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiupin. Oke, a'udzu billahi kulhu ya. Ilahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupin. Bismillah, sudah. Nah, airnya kita kasih ke pasien. Cuma nanti bilang ke pasien, Pak, langsung diminum baik. Nanti bilang ke pasien sebaiknya nih, sebaiknya cara minumnya seperti cara minum Rasulullah SAW. 3 teguk, setiap teguk dimulai dengan Bismillah, diakhiri Alhamdulillah. Misalnya saya kasih contoh, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Suruh pasiennya simpan airnya. Barakallah. Paham, Pak? Itulah pengobatan kita. Air alkali, air ruqyah. Nanti lihat, Pak. Kan tadi kan baru diagnosa ya. Artinya diagnosa ini diagnosa nih. Sekaligus sudah pengobatan. Lihat reaksinya si pasien, ajak ngobrol. Kemarin kan saya sudah kasih terang. Berarti misalnya contoh, memang ilmunya memang masih sangat sederhana. Kan saya berharap teman-teman tidak puas di keilmuannya hari ini, nanti belajar lagi lebih lanjut. Karena nanti ketahuan, Pak, ketika sudah minum air ini apakah ada reaksi. Misalnya pusing, panas, galau, kita sentuh dikit aja, Pak. Kemarin kita sudah bahas, ini orang punya penyakit lambung nih, penyakit lambung, Pak, kita pancing aja, Pak, Bapak kenapa sih, Pak, mikir apa? Loh, kok Ustadz ngomong begitu? Ya saya rasanya sedih aja ngeliat Bapak. Ya pakai theatrical dikit lah, kan nggak bohong kan? Theatrical, ya kita ya jadi bintang film. Bapak kenapa sih, Pak? Kok sedih banget saya melihat Bapak? Nangis kan? Oh, istri saya begini, Ustaz. Istri saya jalan sama orang lain, Masya Allah. Ternyata sakit lambungnya karena itu. Atau misalnya karena bocah. Ya Ustaz,
Ini bocah saya nggak ngerti-ngerti. Udah nyariin duit buat dia. Oh, tapi bocahnya kagak dengerin kata saya. Itu ya. Kita olah kalau itu emosi. Nah tapi kalau misalnya pusing, mual, muntah, nah itu berarti harus kita ruqyah. Nah kita kemarin sudah belajar mesmerism, ya, karena ini nanti berkaitan dengan tolak belakang Aitera tadi, karena memang juga nanti berhubungan dengan totok tulang belakang, karena totok tulang belakang main energi. Totok tulang belakang tuh main energi teman-teman, saya jujur. Makanya barakallah Kang Dana ngomong mesmerism awalnya karena memang akan energi. Buat teman-teman yang belum belajar mesmerism silakan pakai Aitera. Tetapi kalau sudah ngomong kita sudah belajar energi itu nanti kalau misalnya yin dia, dingin dia, kita masukkan energinya. Tetapi kalau yang dia, kita tarik energinya, paham? Nah, konsepnya begitu. Nah, artinya teman-teman, begitupun dengan ruqyah. Kemarin kita dapati ada yang nangis di mesmerism. Nah, ibu ada yang nangis begitu ya? Ada yang lompat begitu ya? Nah, itu. Karena itu nanti itulah yang akan sesuai pengalaman mesmerism itu yang teman-teman pelajari itu, yang kemarin teman-teman pelajari itu teman-teman akan pakai untuk terapi kejiwaan. Oke, sekarang kita buat konsepnya. Di dalam ilmu TCM, jangan tulis. Di dalam ilmu TCM, kemarin saya bahas bahwa setiap unsur punya emosi. Nah, terus Ibu kalau emosi gimana sih Ibu? Kalau emosi kita nggak bisa tutup tulang belakang, nggak bisa.